Ujian akhir semester, mata kuliah pengantar teknologi informasi, kelas MJ108, Prodi PJJ S1 Manajemen, nama mahasiswa Prayoga Renaldo, NIM 25020101013, dosen Muhammad Ihwani Saputra, Eskom Mkom. Pertanyaan soal nomor 1. Jelaskan internet dan intranet. Bagaimana tantangan, ancaman, dan perbedaan dari keduanya? Apa saja hal produktif dalam penggunaan internet? Pengertian internet dan intranet. Internet merupakan jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer, server, dan perangkat di seluruh dunia melalui protokol seperti TCP atau IP. Internet bersifat publik dan terbuka, memungkinkan akses tanpa batas geografis. Contoh penggunaannya termasuk browsing web, email, dan media sosial. Sedangkan intranet merupakan jaringan pribadi yang dibangun di dalam organisasi seperti perusahaan atau institusi untuk komunikasi internal. Intranet menggunakan teknologi serupa dengan internet, tetapi aksesnya terbatas pada anggota organisasi tertentu, seringkali melalui VPN atau firewall. Contohnya adalah sistem internal perusahaan untuk berbagi dokumen atau kolaborasi tim. Perbedaan utama ada pada akses dan skala, keamanan, tujuan, dan teknologi dasar. Tantangan internet. Tantangan utama meliputi overload data, misalnya kemacetan jaringan, regulasi privasi yang bervariasi antar negara, dan ketergantungan pada infrastruktur yang bisa gagal, seperti pemadaman listrik global. Sedangkan intranet, tantangan meliputi biaya pemeliharaan infrastruktur, integrasi dengan sistem lama, dan kebutuhan pelatihan pengguna internal untuk menggunakannya secara efektif. Ancaman internet. Ancaman umum termasuk cybercrime seperti phishing, ransomware, dan DDoS attacks, pencurian data pribadi, penyebaran malware, serta misinformasi dan deepfakes yang bisa mempengaruhi opini publik. Risiko privasi tinggi karena data pengguna sering dikumpulkan oleh perusahaan besar. Sedangkan intranet, ancaman lebih terbatas, seperti insider threats, karyawan yang sengaja atau tidak sengaja membocorkan data, serangan internal, misalnya malware yang masuk via email, atau breach jika firewall tidak diperbarui. Namun karena lebih terkendali, ancaman eksternal lebih kecil dibanding internet. Hal produktif dalam penggunaan internet. Internet menawarkan banyak manfaat produktif, terutama dalam era digital ini. Berikut beberapa contoh utama. Edukasi dan pembelajaran, komunikasi dan kolaborasi, bisnis dan e-commerce, inovasi dan riset, serta hiburan dan kreativitas. Soal nomor 2. Bagaimana suatu perusahaan dapat memastikan bahwa para profesional IT mereka menjalankan tugas mereka dengan mematuhi standar etika dan profesionalisme, terutama dalam penanganan data, pelanggan, dan privasi. Apa saja usaha untuk meningkatkan kemampuan profesional di bidang teknologi komputer dan informasi? Memastikan kepatuhan etika dan profesionalisme dalam IT.
untuk memastikan para profesional IT menjalankan tugas dengan etika dan profesionalisme, terutama dalam penanganan data, pelanggan, dan privasi. Perusahaan dapat menerapkan langkah-langkah berikut. Ini didasarkan pada praktik standar industri seperti yang direkomendasikan oleh organisasi seperti ISO 27001 untuk manajemen keamanan informasi dan GDPR untuk perlindungan data di Eropa yang sering dijadikan acuan global. Dengan langkah ini, perusahaan dapat membangun kepercayaan pelanggan dan menghindari denda hukum, seperti yang terjadi pada kasus pelanggaran data besar seperti Equifax. Dengan cara menerapkan kode etik dan kebijakan internal, pelatihan dan edukasi berkala, audit dan pemantauan, struktur organisasi yang mendukung, dan kolaborasi dengan regulator. Usaha untuk meningkatkan kemampuan profesional di bidang teknologi komputer dan informasi antara lain pendidikan dan sertifikasi, pelatihan internal dan eksternal, pengalaman praktis dan proyek, komunitas dan jaringan, serta investasi dalam teknologi baru. Soal nomor 3. Apa yang dimaksud dengan sistem informasi fungsional? Jelaskan beberapa jenis dari sistem informasi fungsional. Pengertian sistem informasi fungsional. Sistem informasi fungsional adalah jenis sistem informasi yang dirancang khusus untuk mendukung fungsi-fungsi operasional atau departemen tertentu dalam sebuah organisasi. Sistem ini membantu mengelola data proses dan kegiatan sehari-hari yang terkait dengan area bisnis spesifik, seperti keuangan, pemasaran, atau sumber daya manusia. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan dan produktivitas di bidang tersebut dengan menggunakan teknologi seperti perangkat lunak, database, dan jaringan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis informasi. Jenis-jenis sistem informasi fungsional. Sistem informasi manajemen, sistem informasi akuntansi, sistem informasi pemasaran, sistem informasi sumber daya manusia, dan sistem informasi produksi atau manufaktur. Soal nomor 4. Dalam era teknologi yang berkembang pesat, sejauh mana sistem akuntansi dan keuangan dapat mengintegrasikan kecerdasan buatan atau AI untuk meningkatkan analisis dan prediksi keuangan? Manfaat integrasi AI dalam sistem akuntansi dan keuangan. Dalam era teknologi yang berkembang pesat, sistem akuntansi dan keuangan telah mengalami transformasi signifikan melalui integrasi kecerdasan buatan (AI). AI dapat meningkatkan analisis dan prediksi keuangan dengan mengotomatisasi tugas-tugas kompleks, mengidentifikasi pola tersembunyi, dan memberikan wawasan prediktif yang lebih akurat. Potensinya sangat luas, mulai dari pengolahan data real-time hingga mitigasi risiko, dengan tingkat integrasi yang tergantung pada skala organisasi, ketersediaan data, dan kemajuan teknologi. Berikut adalah penjelasan mendalam tentang sejauh mana integrasi ini dapat dilakukan. AI telah terintegrasi dalam berbagai aspek akuntansi dan keuangan, terutama melalui teknik seperti machine learning, natural language processing, dan analitik prediktif.
Berikut beberapa contoh konkret. Otomatisasi pemrosesan data dan analisis laporan keuangan, prediksi keuangan dan forecasting, manajemen risiko dan kepatuhan, serta integrasi dengan sistem ERP dan blockchain. Outlook masa depan. Dengan kemajuan AI seperti generatif AI, misalnya GPT-based models dan quantum computing, integrasi akan semakin mendalam. Prediksi menunjukkan bahwa pada 2030, AI akan mengotomatisasi 40% pekerjaan akuntansi, fokus pada analisis strategi. Namun, keberhasilan tergantung pada kolaborasi antara ahli, keuangan, dan teknologi, serta regulasi yang mendukung inovasi. Soal nomor 5. Jelaskan konsep penjualan dengan konsep pemasaran. Bagaimana Anda mendefinisikan online marketing dengan offline marketing? Berikan contoh ilustrasinya. Konsep penjualan dan pemasaran. Penjualan atau sales adalah aktivitas transaksional yang lebih langsung, yaitu proses mengubah prospek leads menjadi pelanggan melalui interaksi personal atau sistematis. Sedangkan pemasaran atau marketing adalah proses strategis untuk mengidentifikasi, menciptakan, dan mempromosikan nilai produk atau jasa kepada pelanggan potensial. Perbedaan online marketing dan offline marketing. Online marketing atau pemasaran digital adalah strategi pemasaran yang menggunakan platform digital seperti internet, media sosial, dan teknologi untuk menjangkau audiens. Ini memungkinkan targeting yang lebih presisi, pengukuran real-time, dan interaksi dua arah. Sedangkan offline marketing atau pemasaran tradisional adalah metode konvensional yang tidak bergantung pada internet, seperti iklan cetak, acara langsung, atau media massa, yang lebih fokus pada jangkauan luas dan dampak lokal. Contoh ilustratif, online marketing atau SEO, Search Engine Optimization, di mana toko online mengoptimasi sistem situs web agar muncul di hasil pencarian Google melalui kata kunci, meningkatkan visibilitas produk, atau kampanye iklan di Instagram untuk mempromosikan produk kecantikan dengan targeting berdasarkan usia dan minat pengguna. Contoh lain adalah email marketing, seperti e-commerce yang mengirim newsletter ke pelanggan untuk menawarkan diskon Black Friday. Sedangkan offline marketing, iklan billboard, seperti papan iklan di jalan raya yang mempromosikan merek mobil. Misalnya Toyota, yang menampilkan gambar kendaraan di pinggir jalan tol, atau acara pameran seperti bot di pameran dagang untuk mendemonstrasikan produk. Contohnya perusahaan teknologi yang menampilkan gadget baru di CES, Consumer Electronics Show. Contoh lain adalah iklan TV, seperti spot iklan selama acara olahraga untuk merek minuman. Misalnya Coca-Cola yang menampilkan iklan selama pertandingan sepak bola. Mungkin itu saja presentasi jawaban ujian akhir semester dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.